Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kakak-kakak kelas 7? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah, amin. Bertemu kembali dengan Bu Nurul, pastinya belajar tentang matematika. Untuk video kali ini, materi matematika yang akan dibahas adalah tentang himpunan, melanjutkan dari video yang sebelumnya ya kak ya. Nah, tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberi kemudahan dalam memahami materi himpunan part 2. Nah, untuk kompetensi dasarnya masih sama. Untuk materi yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu operasi pada himpunan dan penerapan himpunan. Mari kita bahas satu persatu. Jadi ada 2 ya. Operasi pada himpunan ada 4 macam. Yang pertama irisan, yang kedua gabungan, yang ketiga selisih, dan yang keempat komplement. Nah, nanti untuk materi ini masih ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya ya. Pengertian himpunan, lalu diagram Venn, dan yang lainnya. Nah, yang pertama yaitu irisan. Irisan himpunan A dan himpunan B memiliki arti anggota himpunan A dan himpunan B yang sama. Ya, kalau dalam bentuk notasi atau simbol disimbolkan seperti ini. Notasi ini dibaca himpunan A beririsan dengan himpunan B, sama dengan kurung kurawal X demikian hingga X, elemen A dan X elemen B. Pokoknya untuk simbol dari irisan bentuknya adalah seperti huruf N. Ya. Nah, selanjutnya gambar atau bentuk diagram Venn-nya dari irisan 2 himpunan seperti ini ya, karena 2 himpunan berarti ada 2 lingkaran. Nah, himpunan A dan himpunan B, jadi lingkaran A dan lingkaran B. Nah, posisi daerah atau wilayah dari irisan, nah berarti yang ini, yang tengah, yang diarsir, yang berwarna kuning. Supaya lebih paham, mari kita ke contoh soal. Diketahui himpunan A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10 dan himpunan B adalah himpunan bilangan kelipatan 4 kurang dari 15. Tentukan himpunan A irisan himpunan B. Nah, mari kita jawab. Berarti kita harus mencari tahu anggota dari masing-masing himpunan A dan himpunan B. Nah, yang pertama himpunan A. Himpunan bilangan genap kurang dari 10 berarti 2, 4, 6, dan 8. Selanjutnya himpunan B berarti anggotanya himpunan bilangan kelipatan 4 kurang dari 15. Nah, berarti dimulai dari 4, setelah itu 8 lalu 12. Nah, irisan tadi artinya himpunan A dan himpunan B yang anggotanya sama. Nah, mana yang anggotanya sama? Yaitu 4. Ada lagi ya, yaitu 8. Sehingga A irisan B sama dengan 4 dan 8. Nah, untuk menuliskannya berarti harus pakai simbol irisan, lalu pakai kurung kurawal. Begitu ya. Next, yang kedua, operasi dari himpunan adalah gabungan. Apa sih gabungan itu? Nah, gabungan himpunan A dan himpunan B memiliki arti semua anggota himpunan A dan himpunan B. Jadi semuanya disebutkan, digabung gitu. Untuk notasinya, kebalikannya dari irisan, simbolnya seperti ini. Ya. Jadi, nah, tapi untuk ininya atau kalau irisan tadi kan dan, kalau untuk gabungan itu memiliki notasi X demikian hingga X elemen A atau X elemen B. Sedangkan untuk diagram Venn-nya masih sama. Kalau yang berisiran itu di tengah, yang diarsir. Kalau gabungan berarti semua lingkaran A dan lingkaran B wilayahnya diarsir. Itu. Untuk lebih jelasnya, contohnya diketahui himpunan A himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Himpunan B himpunan bilangan prima kurang dari 20. Tentukan himpunan A gabungan himpunan B. Mari kita jawab. Nah, untuk himpunan A berarti anggotanya bilangan ganjil kurang dari 10. 1, 3, 5, 7, 9. Untuk himpunan B himpunan bilangan prima kurang dari 20. Berarti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Tadi untuk gabungan berarti digabung semuanya. Ya, berarti kita tulis A gabung B sama dengan
Berarti kita sebutkan semua anggotanya ini ya, tapi yang sama tidak perlu disebutkan 2 kali. Jadi 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, dan 19. Sehingga seperti ini bentuk penulisannya. Oke, selanjutnya yang ketiga. Operasi biner dari himpunan yang ketiga yaitu selisih. Apa sih selisih itu? Selisih himpunan A dengan himpunan B. Artinya semua anggota himpunan A yang tidak ada di himpunan B. Jadi semua anggota himpunan A, tapi selain yang beririsan dengan himpunan B. Untuk notasinya, karena selisih berarti pakai simbol kurang. A dikurang B sama dengan X, sedemikian hingga X elemen A dan X bukan elemen B. Gitu. Bentuk diagram Venn-nya. Nah, daerah yang diarsir berarti lingkaran A tapi tanpa daerah yang beririsan dengan lingkaran B. Nah, untuk lebih jelasnya, contohnya, nah jika diketahui himpunan semesta, nama-nama hari, lalu himpunan A, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan himpunan B, Senin, Selasa, Sabtu. Tentukan A selisih B. Sehingga kita harus melihat himpunan dari A-nya yang kita fokuskan. Nah, setelah itu hapus anggota himpunan A yang ada di himpunan B. Berarti Senin lalu Selasa. Nah, sisanya merupakan jawaban dari A selisih B. Sehingga jika ditulis A selisih B sama dengan Rabu, Kamis. Jadi seperti itu. Nah, berarti kalau dibalik B selisih A. Nah, berarti kita fokusnya ke himpunan B-nya yang tidak sama dengan A, berarti Sabtu. Seperti itu. Baik, dan yang terakhir yaitu komplement. Apa sih komplement? Komplement himpunan A memiliki arti semua anggota himpunan semesta selain dari anggota himpunan A. Nah, untuk simbolnya ada 2 macam. Bisa A petik 1 atau A lalu di atasnya, pojok kanan atasnya pakai huruf C. C ini artinya komplement. Nah, untuk notasinya X sedemikian hingga X elemen S dan X bukan elemen dari himpunan A. Nah, sehingga bentuk diagram Venn-nya yang di daerah yang diarsir yang merupakan komplement itu yang mana? Nah, selain dari himpunan A, berarti yang diarsir adalah yang di luar lingkaran A. Inilah daerah komplement dari himpunan A. Untuk contohnya, jika diketahui himpunan semesta nama-nama hari, lalu himpunan A, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dan ada himpunan B juga, Senin, Selasa, Sabtu. Jadi ada 2 himpunan selain himpunan semesta. Tentukan A komplement. Nah, berarti kita harus fokus ke himpunan semesta terlebih dahulu. Nah, selanjutnya himpunan semesta ini yang anggotanya tidak ada di A yang mana? Nah, tadi kan himpunan A anggotanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, berarti kita hilangkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis sehingga hasil dari A komplement adalah Jumat, Sabtu, Minggu. Seperti itu. Pokoknya komplement itu memiliki arti selain dari himpunan tersebut. Karena di sini contohnya A komplement sehingga anggota himpunan semesta tapi selain dari anggota himpunan A. Seperti itu. Nah, selanjutnya contoh yang lain. Jika dilihat dari diagram Venn, diketahui ada diagram Venn yaitu himpunan A dan himpunan B. Oke, untuk soalnya tentukan himpunan nomor 1 A gabungan B. Nah, gabungan istilah lainnya union ya Kak. Lalu yang kedua A irisan B, nomor 3 A selisih B, nomor 4 B selisih A, nomor 5 A komplement, nomor 6 B komplement, dan nomor 7 A union B di komplement, dan yang ke-8 A irisan B lalu gabungan B komplement. Mari kita jawab satu persatu. Untuk A union B, nah berarti daerah yang diarsir adalah semua lingkaran A dan lingkaran B. Nah, berarti anggotanya siapa aja? Sehingga anggota himpunannya kita urutkan bilangannya ya, 1,
2, 3, 5, 7, dan 9. Selanjutnya yang nomor 2, A irisan B. Daerahnya tadi yang mana ya, masih ingat nggak? Ya, daerahnya yang di tengah, yang beririsan. Nah, jadi inilah A irisan B. Sehingga anggotanya 3, 5, dan 7. Lalu yang ketiga, A selisih B. Masih ingat kalau A selisih B, daerah diagram Venn-nya berarti yang mana? A selisih B daerahnya lingkaran A tapi tanpa irisan. Sehingga anggota himpunannya hanya bilangan 2. Next, nomor 4. Nomor 4 soalnya B selisih A. Berarti kebalikannya ya. Sehingga daerah yang diarsir adalah lingkaran B tapi tanpa irisan. Sehingga anggota himpunannya adalah 1, 9. Berikutnya A komplement. Nah, kalau dilihat dari diagram Venn, berarti daerah yang diarsir yang mana? Tadi komplement memiliki arti selain. A komplement berarti selain dari anggota himpunan A. Nah, berarti daerah yang diarsir adalah selain lingkaran A. Ya, sehingga anggota himpunan A komplement adalah 1, 4, 6, 8, 9, 10. Berikutnya B komplement. Ya, berarti kebalikannya. Jadi selain dari himpunan B. Nah, jadi yang diarsir adalah yang di luar lingkaran B. Nah, inilah daerah B komplement ya. Yang diarsir pakai garis merah ini. Sehingga anggota B komplement adalah 2, 4, 6, 8, 10. Berikutnya nomor 7, A union B komplement. Berarti selain dari A gabungan B atau A union B. Nah, kita lihat jawaban dari nomor 1. Selain dari anggota A gabungan B. Nah, selain dari bilangan-bilangan ini berapa aja yang ada di semesta? Sehingga jawabannya 4, 6, 8, 10. Nah, kalau dilihat dari diagram Venn, berarti yang ada di luar lingkaran A dan lingkaran B. Selanjutnya yang terakhir, A irisan B gabungan B komplement. Tadi sudah kita ketahui A irisan B, jawaban dari nomor 2, 3, 5, 7. Setelah itu digabung dengan B komplement, berarti jawaban nomor 6. Tinggal kita sebutkan saja anggotanya, tapi yang sama tidak perlu disebutkan 2 kali. Sehingga jawabannya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Harus kita urutkan ya Kak ya. Oke, berikutnya materi penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Ini lebih ke soal cerita. Nah, contohnya yang pertama, diketahui diagram Venn menunjukkan hasil survei 25 siswa mengenai bakso dan mie ayam. Nah, di sini tergambar diagram Venn-nya. Jadi untuk diagram Venn, kalau soal penerapan himpunan seperti ini, yang tertulis di dalam diagram Venn, bilangan-bilangan ini adalah menyatakan banyaknya dari yang diketahui. Kalau di sini siswa, berarti ini adalah banyaknya siswa, ya, bukan anggota himpunannya, gitu ya. Kalau untuk diagram Venn yang isinya anggota himpunan, penulisannya di sebelah kirinya pakai titik. Nah, kalau ini kan nggak pakai titik, sehingga ini memiliki arti ini banyaknya siswa ya yang menyukai mie ayam atau yang menyukai bakso. Jadi ini bukan bilangan 6, 10, 4, 5 ya, tapi banyaknya ada 6 orang, ada 10 orang, ada 4 orang, ada 5 orang ya. Ini menunjukkan banyaknya. Kalau menunjukkan anggota himpunan itu pakai titik di sebelah kirinya. Ya, makanya penting untuk menuliskan anggota himpunan di diagram Venn pakai titik untuk membedakan itu merupakan anggota himpunan atau merupakan banyaknya orang. Nah, baik, kita langsung ke pertanyaannya. Berapa banyaknya siswa yang suka bakso dan mie ayam, yang menyukai keduanya? Nah, kalau yang menyukai keduanya berarti kan irisan. Ini sama artinya irisan. Kalau diagram Venn yang merupakan irisan adalah yang di tengah. Berarti ada berapa banyak? Ada 10 siswa. Nah, selanjutnya berapa banyak siswa yang hanya suka bakso? Nah, berarti kita lihat lingkaran dari bakso.
Nah, yang hanya suka bakso. Berarti jawabannya yang 6. Kalau yang 10, ini dia suka bakso dan suka mie ayam juga, kan tadi suka keduanya. Sehingga yang hanya bakso saja ada 6 siswa. Selanjutnya, berapa banyak siswa yang suka bakso? Nah, kalau ini beda ya dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ada kata hanya, berarti yang benar-benar bakso saja. Kalau yang suka bakso, nah ada yang suka mie ayam juga. Nah, sehingga banyaknya siswa yang suka bakso yaitu total dari yang ada di lingkaran bakso, yaitu 6 ditambah 10, sehingga ada 16 siswa. Oke, berikutnya yang suka mie ayam saja ada berapa siswa? Berarti sama kayak yang B. Berarti kita lihat dari lingkaran mie ayam, tapi yang hanya mie ayam saja. Nah, ini sama aja selisih, ya kan Kak, masih ingat ya? Jadi selisih. Sehingga jawabannya ada 4 siswa yang ini nih. Nah, kalau yang suka mie ayam, berarti yang lingkaran mie ayam. Ada berapa banyak orangnya di total? Berarti 4 ditambah 10, sehingga 14 siswa. Nah, berikutnya yang suka bakso atau mie ayam. Berarti ini sama saja dengan gabungan dari lingkaran bakso dan lingkaran mie ayam. Nah, ada berapa banyak orangnya? Yaitu ada 10 ditambah 6 ditambah 4, sama dengan 20 siswa. Lalu yang tidak suka bakso dan mie ayam, ada berapa banyak? Nah, berarti ini yang ada di luar dari lingkaran bakso dan mie ayam, sehingga ada 5 siswa. Kalau yang tidak suka bakso, berarti ini sama saja bakso komplement, ya. Himpunan bakso di komplement. Sehingga jawabannya 4 ditambah 5. Selain dari lingkaran bakso. Yang tidak suka mie ayam, berarti selain dari lingkaran mie ayam. Sehingga 6 ditambah 5 sama dengan 11 siswa. Supaya lebih paham, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Dari sekelompok siswa terdapat 20 siswa yang gemar basket, 25 siswa gemar futsal, dan 18 siswa gemar keduanya. Berapa banyak siswa dalam kelompok tersebut? Lalu buatlah diagram Venn-nya. Nah, untuk mencari tahu banyaknya siswa dalam kelompok, berarti yang hanya gemar basket ditambah yang hanya gemar futsal, lalu ditambah gemar keduanya, ya. Kalau di dalam soal diketahui yang tidak gemar keduanya, berarti ini nanti juga ditambahkan. Tapi di sini tidak ada yang tidak gemar keduanya, sehingga hanya ketiga ini saja yang ditambahkan. Nah, jadi jangan langsung bilangan-bilangan yang ada di sini kakak jumlahkan, bukan seperti itu, karena 20 siswa yang gemar basket, ini juga di dalam sini termasuk ada siswa juga yang ternyata gemar futsal, ya. Jadi 20 siswa ini, nah termasuk ada siswa yang gemar keduanya. Jadi yang gemar keduanya berapa siswa? Ada 18 siswa. Nah, di dalam 20 siswa ini ada 8 siswa yang gemar keduanya. Jadi harus dikurang dulu untuk mencari yang hanya gemar basket, ya. Oh ya, ini tipe ya, ini maksudnya yang gemar keduanya. Sehingga 20 dikurang 18, ada 2 siswa. Oke, berikutnya kita cari tahu yang hanya gemar futsal. Sama caranya kayak yang gemar basket, berarti gemar futsal dikurang gemar keduanya. Sehingga 25 siswa dikurang 18 sama dengan 7. Setelah itu, kita bisa langsung mencari tahu banyak siswa dalam kelompok, yaitu 2 ditambah 7 ditambah 18. Yang hanya gemar basket ada 2, yang hanya gemar futsal ada 7, dan yang gemar keduanya ada 18. Sehingga jawabannya 27 siswa. Maka untuk diagram Venn-nya, nah dari jawaban ini tadi yang kita letakkan di diagram Venn. Ya. Yang gemar keduanya kita tulis dulu, ada 18 di sini di tengah. Nah, untuk yang hanya gemar basket 2, yang hanya gemar futsal ada 7. Yang tidak gemar keduanya nggak ada, jadi di luarnya kosong. Ya, oke. Berikutnya, contoh soal yang ketiga, suatu regu pramuka, jumlah anggotanya 18 orang. Pada suatu latihan, 11 orang membawa tongkat, 8 orang membawa tali, dan 5 orang tidak membawa kedua alat tersebut. Jumlah anggota yang membawa kedua alat tersebut adalah, nah, berarti ini kita mencari irisan, ya kan? Mari kita jawab. Total anggota regu itu sama juga dengan semesta, yaitu 18.
Selanjutnya yang diketahui lagi yang membawa tongkat. Nah, kita misalkan himpunannya A, berarti N dalam kurung A ini banyaknya himpunan A, anggota himpunan A yaitu 11 yang membawa tongkat. Selanjutnya yang membawa tali, kita misalkan himpunan B. Ya, N dalam kurung B, banyaknya himpunan B sama dengan 8. Yang tidak membawa keduanya 5 orang. Nah, yang ditanya yang membawa keduanya ada berapa banyak? Nah, berarti jawabannya untuk mencari yang bawa keduanya, caranya yang bawa tongkat ditambah yang membawa tali ditambah yang tidak membawa keduanya, lalu dikurang dengan total anggota. Sehingga jawabannya tadi yang membawa tongkat 11 ditambah yang membawa tali 8 ditambah yang tidak membawa keduanya 5, lalu dikurang 18. Maka jawabannya yang di dalam kurung kita hitung terlebih dahulu 24 dikurang 18 sehingga hasilnya 6 siswa. Nah, kalau digambar diagram Venn-nya, oh ya ini maaf ya Kak, karena ini copy paste dari diagram Venn yang sebelumnya. Nah, ini jadi masih salah. Ini harusnya A, lalu di sini B, himpunan A dan himpunan B. Tadi yang kita misalkan tongkat dan tali. Nah, selanjutnya yang kita tulis terlebih dahulu jumlahnya yaitu yang irisannya yang membawa keduanya yang tadi kita cari, yaitu ketemunya 6 orang, 6 siswa. Lalu berikutnya yang hanya membawa tongkat, berarti 11 dikurang 6. Jawabannya 5. Ini boleh kita tulis di sini atau boleh langsung 5 saja. Tapi ini jangan 11 ya, karena kalau 11 itu termasuk yang 6 orang membawa keduanya. Sehingga yang benar adalah 11 dikurang 6 dulu. Maka yang harus ditulis di sini ada 5. Begitu pula untuk yang lingkaran pinknya ini, lingkaran himpunan B. Yang membawa tali, tadi ada 8. Tapi yang hanya membawa tali berarti dikurang dengan irisan. 8 dikurang 6 sama dengan 2. Nah, karena di soal ada yang tidak membawa keduanya, berarti kita tulis di luar lingkaran A dan lingkaran B. Seperti itu Kakak. Next, contoh soal yang terakhir. Diagram Venn di samping menunjukkan hasil survei 30 siswa terkait mapel yang disukai. Nah, di sini berarti bilangan-bilangan yang di sini menunjukkan banyaknya siswa. Yang ditanya berapa banyak siswa yang menyukai IPA, menyukai ketiga mapel, yang tidak suka ketiga mapel, yang suka IPA dan MTK, yang hanya suka IPS. Mari kita jawab. Nah, yang suka IPA, berarti kita lihat lingkaran IPA. Yang di dalam lingkaran IPA, di datanya ada berapa saja? Ada 3, 6, 2, 5, sehingga kita jumlahkan semuanya. Jawabannya 16 siswa. Berikutnya, yang suka ketiga mata pelajaran. Yang suka ketiga mata pelajaran berarti irisan dari ketiga lingkaran himpunan mata pelajaran ini, ya. Yang merupakan irisan ketiganya berarti yang di mana? Yang paling tengah. Nah, sehingga yang menyukai ketiga mata pelajaran ada 2 siswa. Lalu, yang tidak suka ketiga mata pelajaran berarti dilihat dari diagram Venn, maka yang ada di luar lingkaran IPA, lingkaran MTK, dan lingkaran IPS. Nah, udah kelihatan ya, berarti jawabannya. Nah, yang ada di luar adalah 4. Maka jawabannya 4 siswa. Berikutnya yang suka IPA dan MTK, berarti irisan dari lingkaran IPA dan lingkaran MTK. Irisannya yang mana? Yang ini nih, yang warnanya ungu. Nah, yang warnanya ungu ada dua bilangan, 6 sama 2. 6 orang dan 2 orang, sehingga dijumlah. Sehingga 2 ditambah 6 ada 8 siswa yang menyukai IPA dan MTK. Dan yang terakhir yang hanya suka IPS. Yang hanya IPS saja. Yang benar-benar hanya suka satu mata pelajaran yaitu IPS. Sehingga dilihat dari diagram Venn-nya, daerahnya yang warnanya hijau ini ada 2 siswa yang hanya suka satu mata pelajaran yaitu IPS. Baik, demikianlah materi untuk video kali ini, yaitu mengenai operasi himpunan dan penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dapat dipahami penjelasannya dan materinya dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, Kak. Bu Nurul akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.